Memasuki masa puncak arus mudik 2025, pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati pemudik sejak pagi tadi. Diperkirakan kepadatan penumpang ini terus terjadi selama beberapa hari ke depan. Ya, seperti informasi yang kami dapatkan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau Hari Raya Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta ini terus dipadati oleh penumpang yang akan berangkat keluar Jakarta maupun kedatangan dari luar Jakarta. Berdasarkan data dari PT KAI Daob 1 Jakarta, saat ini sudah ada 23.000 lebih penumpang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Dan jumlah ini pemirsa terus bertambah, meningkat mulai 28 Maret hingga 1 April 2025, di mana itu adalah masa puncak arus mudik di stasiun ini. Ya, pihak kereta api sudah menyiapkan 7 kereta tambahan untuk dipersiapkan menuju sejumlah kota besar seperti Yogyakarta, Semarang, dan berbagai wilayah destinasi favorit. Sama seperti stasiun kereta, pemirsa, ribuan pemudik sejak pagi tadi juga memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumlah penumpang hari ini diperkirakan mencapai 170.000 orang. Ya, seperti yang Anda saksikan ini pemirsa, antrian panjang ini terjadi di counter check-in Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sebagian besar pemudik tujuan Surabaya, Denpasar, Medan, Padang, dan juga Makassar ini terus bertambah ya, di mana peningkatan jumlah pemudik di bandara sejak 3 hari lalu. Dan ini bukan puncaknya pemirsa, karena Jumat besok baru akan menjadi puncak dari pemudik yang memadati Bandara Soekarno-Hatta. Ya, sementara itu Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mengantisipasi puncak arus mudik yang akan berlangsung Jumat besok, Menhub mengaku tidak khawatir lantaran penumpang yang datang sudah sesuai dengan tiket yang terjual. Didampingi sejumlah pejabat terkait, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis siang. Menteri Perhubungan ingin memastikan langsung pelayanan di bandara, mulai dari counter check-in, ruang tunggu penumpang, hingga bagasi barang penumpang atau conveyor. Kementerian Perhubungan juga memastikan rebalancing atau pemerataan kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang berjalan lancar. Pihaknya juga menegaskan siap menghadapi puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi akan terjadi pada Jumat 28 Maret besok seiring dimulainya cuti bersama Lebaran. Besok kan kita memang puncak, tapi kan semuanya yang datang sudah sesuai dengan tiketnya, jadi kita nggak terlalu khawatir karena yang ditanya puncak yang besok. Tapi untuk hal lain, karena sudah seatnya mereka sudah booking dan segala macam, kita nggak terlalu. Berarti kan pesawat tersedia, kapasitas bandara juga sudah cukup untuk menampung para pemudik yang akan datang besok. Menteri Perhubungan juga menambahkan, pemudik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara mulai meningkat sebanyak 10% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Jelang puncak arus mudik Lebaran, kemacetan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 56 dan juga ruas tol Layang MBZ. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta tersendat di beberapa titik pemirsa. Ya, ini bisa menjadi referensi Anda yang akan mudik pemirsa. Informasi yang kami dapatkan, terjadi kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek KM 47 terjadi sejak pagi tadi hingga malam ini, di mana terdapat antrian panjang ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikatama. Macet ini disebabkan tingginya volume kendaraan yang datang dari arah tol MBZ, sehingga terjadi penumpukan kendaraan di pertemuan antara tol MBZ dan juga tol Japek. Meskipun volume kendaraan meningkat signifikan, tapi belum ada rekayasa lalu lintas melalui sistem ganjil genap atau juga kontraflow, belum diterapkan ya. Diprediksi peningkatan volume kendaraan pemudik di tol Jakarta Cikampek dan juga tol Layang MBZ ini akan terus bertambah hingga Kamis malam nanti.
Petugas kepolisian mempercepat pemberlakuan sistem satu arah atau one way di ruas tol Cipali. One way berlaku dari KM 70 tol Cikampek hingga KM 188 tol Palimanan. Kemacetan di ruas tol Cipali mulai terurai setelah pihak kepolisian memberlakukan sistem one way atau satu arah. Sistem satu arah mulai diberlakukan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat Kamis siang. Lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yaitu pukul 14 waktu Indonesia Barat. One way di ruas tol Cipali diberlakukan mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek hingga kilometer 188 ruas tol Palimanan. Meski sudah diberlakukan one way, namun di jalur A tol Cipali Subang kilometer 110 masih terjadi kemacetan. Pihak pengelola tol Cipali mengimbau kepada pemudik yang hendak beristirahat untuk keluar tol terlebih dahulu jika rest area yang tersedia penuh, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di bahu jalan. Saat ini telah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way mulai dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga kilometer 188 Palimanan. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian melihat dengan kondisi terkini di lapangan. Setelah implementasi one way, terpantau arus lalu lintas di tol Cipali terlihat mulai terurai. Kami mengimbau pengguna jalan untuk tidak menggunakan bahu jalan untuk tempat istirahat dan dapat menggunakan rest area terdekat maupun keluar di gerbang tol terdekat terlebih dahulu dengan tarif yang tetap sama. Kemacetan di ruas tol Cipali terjadi sejak Kamis pagi akibat peningkatan volume kendaraan dari Jakarta menuju Jawa jelang puncak arus mudik Lebaran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Kita pantau pelabuhan lainnya. Puluhan ribu pemudik kapal dari Pulau Bali telah tiba di Pulau Jawa melalui pelabuhan Gilimanuk, Ketapang pagi tadi. Nantinya seluruh aktivitas pelayaran dari Bali akan ditutup pada 29 Maret untuk menghormati perayaan Nyepi. Ribuan pemudik dari Pulau Bali tiba di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis pagi. Data manifest pelabuhan mencatat dalam sehari sebanyak lebih dari 80.500 penumpang tiba di Pelabuhan Ketapang. Penumpang kapal feri dari Gilimanuk ke Ketapang didominasi kendaraan roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 tercatat sebanyak 15.430 unit dan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi sebanyak 6.413 unit. Guna melancarkan proses penyeberangan lintas Selat Bali, pihak pelabuhan mengoperasikan 32 kapal feri dan mengaktifkan 8 dermaga. Puncak arus mudik di Pelabuhan Ketapang diprediksi terjadi pada Jumat 28 Maret. Karena setelahnya pihak pelabuhan akan menutup penyeberangan dan menghentikan segala bentuk pelayaran dari Pelabuhan Gilimanuk pada 29 Maret 2025 pukul 5 waktu Indonesia Tengah, guna menghormati perayaan Nyepi di Bali. Dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Antisipasi tindak kriminalitas di perjalanan, polisi mengawal ratusan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa yang tiba di Pelabuhan Wika Beton, Lampung Selatan, Lampung. Pengawalan dilakukan agar pemudik dapat tiba di kampung halaman dengan petugas untuk memberikan rasa aman kepada para pemudik yang tiba di Pulau Sumatera. Ratusan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa yang tiba di Pelabuhan Wika Beton, Lampung Selatan dikawal anggota Satlantas Polres Lampung Selatan. Ini dilakukan guna menjaga keselamatan dan keamanan pemudik, khususnya yang melakukan perjalanan pada malam hari. Untuk memperlancar proses pengawalan, polisi akan berkoordinasi dengan petugas KSOP Bakahuni terkait kapal yang sandar di dermaga Wika Beton yang dikhususkan untuk kendaraan roda 2. Pengawalan ini ditujukan untuk demi terciptanya keamanan yang tercipta pada para pemudik, sehingga kita harapkan ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti begal dan lain sebagainya, sehingga kita akan kawal sampai dengan perbatasan Bandar Lampung, kita kawal secara estafet. Pemudik mengaku bisa mudik dengan tenang karena dikawal polisi dan tiba dengan selamat di kampung halaman. Seharusnya ya seperti ini kan, polisi mengayomi dan melindungi masyarakat.
Pengawalan pemudik ini dimulai dari Pelabuhan Wika Beton Lampung Selatan secara estafet. Tidak hanya di Pelabuhan PT Wika Beton saja, pemudik yang tiba di Pelabuhan Bakahuni juga mendapatkan pengawalan hingga perbatasan kota Bandar Lampung. Berdasarkan data ASDP, hingga H-4 Idul Fitri, sebanyak 10.410 sepeda motor yang sudah tiba di Pulau Sumatera. Angka ini akan terus bertambah, mengingat puncak arus mudik akan terjadi pada 27 dan 28 Maret nanti. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Perjalanan mudik lebaran tidak hanya dilalui oleh para pengendara mobil, pemotor juga tidak mau ketinggalan meramaikan perjalanan mudik lebaran. Namun pemirsa, sebelum melakukan perjalanan, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang baik. Mudik dengan motor menjadi opsi favorit bagi banyak orang karena lebih praktis dan terjangkau secara biaya. Namun perjalanan jauh dengan motor membutuhkan persiapan matang agar perjalanan aman dan nyaman. Berikut ada 5 tips yang dapat membantu Anda mudik naik motor dengan aman ke kampung halaman. Pertama, dilarang bermuatan lebih. Menambah muatan dengan kayu di bagian belakang dapat membahayakan pengendara. Kedua, periksa kondisi motor. Sebelum memulai perjalanan, periksa rem, oli, lampu, dan ban motor dapat berfungsi dengan baik. Ketiga, pakai perlengkapan yang tepat. Pastikan memakai helm SNI, jaket, sarung tangan, dan sepatu yang nyaman. 4, rencanakan rute dan waktu perjalanan. Cek kondisi lalu lintas dan cuaca di sepanjang rute yang akan ditempuh. 5, istirahat secara teratur. Pemudik motor harus mengatur waktu istirahat minimal 3 jam sekali selama perjalanan. Dengan mempersiapkan hal-hal tadi, mudik naik motor dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan aman. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan selama di perjalanan.